Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemerhati sosial semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dijauhkan dari wabah COVID. Oke, siang ini agendanya adalah meluncur OTW menuju kantor Kecamatan Bangurejo dan Kecamatan Genteng dalam rangka untuk memantau, memonitoring penyaluran KKS, PKH, dan KKS Sembako atau BPNT. Namun sambil nyetir, saya ingin mengajak teman-teman sobat pemerhati sosial semuanya nonton cuplikan menarik tentang Bansos PKH yang akan segera cair lagi. Bansos PKH yang akan segera cair lagi, berarti yang tahap 4 ya. Dan nasib Bansos PKH tahun depan kira-kira seperti apa? Apakah masih lanjut? Apakah akan dihapus? Info selanjutnya tentang nasib program BPNT atau bantuan sembako seperti apa tahun depan? Apakah dilanjut? Ataukah sama akan dihapus juga? Terus selanjutnya nasib bantuan subsidi upah atau BSU nanti juga seperti apa? Apakah tetap dilanjut atau akan dihapus? Pengen tahu kan? Yuk simak bersama dulu sobat-sobat semuanya. Dan yang belum klik subscribe, jangan lupa, jangan lama-lama, langsung saja tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Berikutnya penjelasan Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi dengan Bung Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Nah, selamat menyimak ya sambil saya nyetir. Itu bersama Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, ada juga Bima Yudhistira, Direktur CELIOS Center of Economic and Law Studies. Pak Menko, sampai kapan bantuan-bantuan ini akan terus dilanjutkan? Kalau isu yang beredar bahwa ketika ekonominya sudah meningkat, ekonominya sudah baik, maka ini semua akan dihentikan. Semuanya kan masih harus dibicarakan. Kita kan anggaran itu kan setiap tahun ya. Nanti tentu saja akan kita evaluasi setelah tahun 2021 ini, tahun 2022 seperti apa. Semuanya harus bertahap dan tetapi yang jelas pasti akan tetap disalurkan itu dua, yaitu PKH dan kartu sembako. Itu sampai kapanpun, jangka panjang maksudnya ya, Pak ya? Jangka panjang, dan tadi Mas Bima juga menyampaikan, mengusulkan ada 15 juta. Sebetulnya PKH ini juga ada skema untuk semacam naik kelas. Jadi banyak sekali penerima PKH itu yang kemudian dinyatakan sudah baik secara mengaku sendiri maupun berdasarkan observasi kita, mereka sudah dinyatakan sudah sehat dan tidak perlu lagi PKH. Misalnya karena anaknya juga semuanya sudah selesai sekolah, atau kemudian orang tua yang semula didanai untuk biaya melalui PKH itu misalnya meninggal dunia dan seterusnya. Jadi sebetulnya 10 juta itu penerimanya dinamis sekali. Banyak yang sudah tamat, naik kelas, tapi juga ada yang baru, tadi yang disebut Mas Bima, kemungkinan banyak sekali kemiskinan kagetan ini, kemiskinan dadaan akibat COVID ini yang akhirnya menjadi miskin permanen, yang perlu bantuan PKH juga kita perhatikan, juga kita catat. Bahkan kalau saya turun ke lapangan kan, saya minta didampingi dari Kemensos, dari pemerintah kabupaten kota, dan juga dari aparat desa, dan pada waktu itu begitu ketemu, saya minta dicatat dan langsung bisa dimasukkan di dalam PDKS. Tapi itu saja itu tidak bisa secara menyeluruh, secara nasional, tapi paling tidak saya sudah beri contoh kepada pemerintah daerah bagaimana cara untuk mensweeping mereka-mereka yang seharusnya punya hak atau mendapatkan hak untuk dimasukkan di dalam PDKS tapi belum dimasukkan itu. Oke, Mas Bima, kalau kita lihat 2021 ini masih terus, 2022 tidak tahu, artinya memang mayoritas anggaran masih diarahkan untuk bantuan sosial. Ya gini, jadi justru usulannya adalah tetap ditambah. Jadi jangan sampai ditambah. Jangan sampai ada pikiran
subsidi gaji kemudian ditarik ya, kemudian juga ada bantuan sosial tunai itu akan dikurangi. Jangan sampai pemerintah ada pikiran itu sama sekali. Kenapa? Karena kalaupun ada pemulihan ekonomi seperti terlihat kemarin di kuartal kedua, tetapi daya beli masyarakat di kelompok yang paling bawah, kalau di data Bank Indonesia itu di pengeluaran 1 sampai 2 juta rupiah per bulan, itu yang paling terkena imbas selama pandemi. Kan indeks keyakinan konsumen kita turun lagi, kemudian juga selama PPKM. Jadi ketika ada pemulihan ekonomi, pemerintah targetnya 5% di tahun 2022, itu belum tentu semua kelompok masyarakat itu ikut meningkat. Nggak rata begitu ya? Nggak rata. Kalau orang kaya, Mas Aiman, itu tinggal keluarkan uang dari tabungan, asetnya banyak, bahkan meningkat. Ya, tapi kalau yang kelas menengah dan kelas bawah ini tetap butuh support pemerintah. Jadi kalau gini saya tanya, 7% kan kalau dari 2014 sampai 2019 contohnya ya, rata-rata kan pertumbuhan ekonominya 6%. Tapi di kuartal kedua kemarin langsung 7% dalam kondisi COVID. Ini kan luar biasa. Ternyata ada kelas bawah yang tidak menyumbang pertumbuhan ekonomi itu. Jadi dari mana sesungguhnya? Ya, pertumbuhan 7% itu banyak disumbang karena mobilitas dilonggarkan. Kemudian, ya kan kita nggak boleh mudik, tapi tempat wisata dibuka waktu itu. Kemudian juga kita lihat di sektor telekomunikasi tinggi, transportasi tinggi. Tapi kalau sektor yang banyak orang miskinnya nih, sektor pertanian, itu tumbuhnya cuma 0,3%. 1% aja dia nggak nyampe. Dan ini salah satu indikasi sebenarnya pemulihan yang sempat terjadi semu kemarin, itu hanya satu kuartal. Kuartal berikutnya lagi nggak ada yang bicara ekonomi tumbuh 7% lagi, nggak ada. Tapi di sektor yang pertanian, industri, ini harus jadi perhatian nih. Karena ini banyak kelas menengah bawah itu bekerja di sektor-sektor. Jadi mudahnya begini, kalau ke depan kita melihat nanti, ya mudah-mudahan nih kita tentu berdoa bersama, pertumbuhan ekonominya bagus lagi, 7% atau mungkin di atas 7% mudah-mudahan misalnya. Tapi tidak... Sekalian. Berapa? 8% sekalian gitu. 8% mudah-mudahan begitu. Mungkin ya? Ya, lanjut. Gimana Mas Aiman? Oke, baik. Di atas 7% misalnya. Lalu kemudian ada pikiran untuk menghentikan, maka itu adalah hal yang salah. Apa yang harus dilihat? Ketika ada pertumbuhan ekonomi tinggi, maka masih dibutuhkan bantuan sosial sesungguhnya. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik? Sederhananya kita lihat dari kelompok pengeluaran, mana yang paling cepat dia membeli barang. Ya, mana yang cepat kemudian belanja. Mana yang asetnya masih banyak. Kemudian juga lihat sektor-sektor usaha apa ya yang itu bangkitnya lebih cepat. Kalau sektor-sektor usaha yang berhubungan dengan telekomunikasi, itu banyak di pekerjaannya kelas menengah atas gitu. Tapi kalau sektor-sektor yang informal, nah ini bisa jadi salah satu catatan. Kan sekarang masih banyak nih pelaku UMKM yang masih meminta penundaan pembayaran ke bank. Relaksasi, restrukturisasi pinjamannya masih dilanjutkan. Itu salah satu pertanda bahwa banyak yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kalaupun ada pemulihan itu tidak merata, dan kalau pemerintah berburu-buru ya melakukan pemotongan atau bahasa sederhananya biasa disebut austerity plan. Jadi setelah krisis buru-buru melakukan penghematan anggaran. Yang pertama kali dipotong subsidi bantuan sosial. Itu justru nanti ketimpangan pasca krisisnya akan makin melebar, Mas Aiman. Yang tadi dikhawatirkan bisa social unrest, ketegangan sosial itu bisa terjadi. Ya, bahasanya Pak Muhajir, social unrest. Saya nggak bilang social unrest ya, cuman ketimpangan yang semakin melebar tentunya nanti ada pengaruh ke politik dan keamanan juga. Jadi ini kita semua kondisi yang ekonomi yang baru. Kalau peningkatan ekonomi tinggi belum tentu itu merata, karena ini adalah hal yang betul-betul baru. Begitu Bu Mima ya? Iya betul. Jadi beberapa negara justru sektor yang menengah atas ya atau sektor yang menghasilkan jasa itu lebih cepat pulihnya dibandingkan barang. Jadi tergantung memang kondisi. Cuman saya hanya lihat satu indikator aja. Pertama dari nilai tukar petaninya bagaimana. Kemudian juga indikator berikutnya juga soal dari sektor pertanian pertumbuhan overallnya bagaimana. Karena ini banyak kelompok yang menengah bawah ada di sektor itu bekerja di sektor pertanian ya. Ya, terutama di kabupaten-kabupaten dan desa, betul. Terakhir sebelum saya ke Pak Menko, permasalahannya klasik, data. Memang data tuh ya bukan hal yang mudah karena memang selalu berubah, selalu bergerak. Bagaimana hal untuk bisa melihat data ini
sehingga tidak ada yang terlewat dan tepat dalam pemberiannya menurut Bung Bima? Satu, dari dulu itu banyak yang mengusulkan NIK itu menjadi data, semua data. Mulai dari data kemiskinan, mulai dari data perpajakan, itu ada di dalam NIK yang disebut Single Identity Number. Itu waktu itu harapannya IKTP begitu, Mas Bima. Jadi dan sekarang sudah dilakukan. Iya, IKTP-nya kan nggak begitu sekarang ya. Sehingga Kementerian Sosial masih perlu data terpadu kemiskinan juga gitu ya, atau penerima bantuan. Jadi pembenahan integrasi data ini penting. Yang kedua juga terkait dengan misalnya bagaimana melakukan verifikasi cepat mulai dari level desa sampai kemudian ke level kabupaten. Itu juga mungkin Pak Muhajir nggak tahu kabar terakhir bagaimana, tapi serapan anggaran dana desa untuk BLT itu kan salah satu yang bansos yang paling kecil serapannya. Nah itu kan sampai bulan Juli baru kisaran 21% serapannya. Itu mungkin salah satunya kan karena mereka belum berani untuk melakukan action karena masalah juga pendataan. Karena kalau pemerintah desa misalkan memberikan data yang tidak akurat, dia akan didemo oleh tetangganya kira-kira gitu. Jadi betul. Itu mungkin jadi salah satu hambatan. Tetangga saya dapat, saya yang lebih miskin tidak gitu ya, kurang lebih begitu. Jangan-jangan temannya kepala desa atau saudara kepala desa yang prioritas. Nah itu yang perlu dibenahi soal data, Mas. Terakhir ke Pak Menko. Pak Menko, ini data hal yang selalu menjadi masalah, meskipun juga efeknya di lapangan bukan kecil, karena banyak sekali kemudian ada gesekan, ada hasad gitu ya, iri misalnya, lalu kemudian ada hal-hal yang harus juga diselesaikan karena data. Kampung sana dapat, kampung sini enggak, tetangga saya dapat, saya kok enggak, dan lain sebagainya. Data terus bergerak, bahkan orang yang meninggal, lahir dan seterusnya, tiap detik itu berubah. Tapi bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang selama ini kita dengar? Tadi diusulkan NIK semuanya sudah digunakan sekarang, vaksinasi, peduli lindungi dan sebagainya. Pak Menko. Tadi Mas Bima menyampaikan tentang data tunggal ya. Ya. Kita sebetulnya sudah menuju ke sana. Ini sedang ditata bagaimana nanti betul-betul ada satu data Indonesia namanya, sehingga bisa satu data bisa digunakan untuk semua. Tapi dalam sistem penganggarannya sudah terlanjur masing-masing kementerian itu mengalokasikan anggaran untuk mengumpulkan data untuk kepentingan masing-masing, dan itu tentu saja harus ada jalan keluarnya bagaimana supaya ke depan itu betul-betul segera tercapai seperti yang disampaikan oleh Mas Bima itu. Kemudian memang kita juga sudah melakukan proses verifikasi data berjenjang. Bahkan untuk BLT dana desa itu sebetulnya simpel, cukup musyawarahkan di tingkat desa, tidak perlu menunggu dia masuk NIK atau tidak, langsung bisa diberi, dan uangnya juga sudah ada di desa itu. Tetapi memang ada kemarin kenapa agak telat, karena ada problem regulasi. Regulasi, dan sekarang sudah dibenahi. Pak Menko, gini artinya, kalau pakai NIK mungkin nggak Pak untuk di warga desa? Kan sudah punya KTP juga. Ya, tapi ini kan juga masih banyak warga nggak punya NIK. Justru yang orang-orang yang miskin ini banyak yang nggak punya NIK. Artinya nggak punya KTP dia Pak ya? Ya betul, yang nggak punya KTP. Jadi masih ada 1-2, terutama wilayah-wilayah enklav, daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan, karena sebagian besar mereka umumnya pendatang. Dan ketika datang juga nggak bawa identitas. Karena itu saya mohon pada kesempatan ini untuk perhatian kepada pemerintah daerah untuk betul-betul melakukan pendataan yang akurat. Yap, sampai kapan bantuan ini akan dilanjutkan? Karena ada isu yang beredar. Jadi ketika ekonominya sudah meningkat, ekonominya sudah baik negara ini, maka ini akan dihentikan, maka bantuan-bantuan akan dihentikan. Pak Menko juga menjelaskan, jadi ternyata semuanya masih harus dibicarakan, semuanya harus bertahap, dan yang jelas menurut Pak Menko tadi disampaikan 2 program yang akan tetap disalurkan adalah PKH dan BPNT. Lebih lanjut, menurut Bung Bima tadi justru usulannya malah bukan hanya dilanjutkan, tapi malah harus ditambah lagi sebaran bantuannya. Jangan sampai pemerintah ada pikiran subsidi
gaji, ragam bansos, bantuan sosial itu dikurangi. Kenapa? Karena kalaupun ada pemulihan ekonomi, kalaupun ada program pemulihan ekonomi, ternyata daya beli masyarakat di kelompok paling bawah yang paling kena imbasnya dari pandemi ini, sehingga stimulus skema bansos ini masih layak diperlukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Begitu sobat pemerhati sosial. Jadi inti program PKH tetap lanjut tahun ini dan tahun depan. Pun juga program PPNT juga sama, tetap lanjut tahun ini dan tahun depan. Kesimpulan dari obrolan Pak Muhadjir selaku Menko dengan Bung Bima tadi. Mungkin teman-teman ada yang tanya, sebenarnya tujuan PKH itu apa sih? Apakah ada korelasi atau apakah ada hubungan antara PKH dengan penurunan angka kemiskinan? Jadi tujuan PKH itu bisa dibagi menjadi jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendeknya, tujuan PKH adalah mengurangi beban keluarga. Jadi tujuan PKH itu mengurangi beban keluarga, bukan memenuhi beban keluarga. Jadi bisa dibedakan ya antara mengurangi beban keluarga dan memenuhi beban keluarga. Jadi kenapa kok bantuan PKH itu tidak banyak? Karena kalau misalkan bantuan PKH itu dalam rangka untuk memenuhi seluruh beban keluarga, maka yang terjadi adalah penerima bantuan akan merasa kecanduan atau bahkan seperti narkoba. Maka dari itu konsep PKH adalah mengurangi beban keluarga. Jadi misalkan beban keluarga itu adalah dalam satu bulan misalkan kebutuhannya adalah 1 juta, maka anggap saja fungsi PKH di sini adalah mengurangi beban. Jadi tidak semuanya, mungkin sekian persennya adalah ditanggung atau dibiayai oleh PKH seperti itu dalam rangka mengurangi. Kenapa seperti itu? Agar minimal para penerima PKH itu ketika mau keluar, mau bekerja keluar, ada sesuatu yang bisa ditinggalkan di keluarga, ada sesuatu yang bisa dimakan minimal seperti itu. Jadi fungsi PKH yang pertama adalah mengurangi beban keluarga. Yang selanjutnya adalah mengubah perilaku para penerima bantuan dalam rangka mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Mungkin kita semua masih ingat zaman dulu ketika anak-anak kita sakit, jarang sekali yang ketika sakit berangkat memeriksakan ke puskesmas ataupun ke layanan kesehatan. Masih ingat kan ya? Bahkan malah lebih sering para penerima atau warga itu datangnya ke Mbah Dukun seperti itu. Jadi fungsi PKH di sini mengubah perilaku agar masyarakat penerima bantuan lebih peka terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kenapa sih harus pendidikan dan kesehatan? Pendidikan tentu tujuannya adalah agar generasi selanjutnya lebih pintar. Kenapa akses kesehatan perlu? Karena sehat itu juga penting. Jadi aspek pendidikan dan kesehatan itu merupakan modal awal dalam rangka mengubah generasi ke depan lebih baik. Jadi orang pintar saja itu tidak cukup. Ketika tidak sehat, apa gunanya cuma pintar toh? Dan ketika sehat toh itu juga tidak cukup saya kira. Jadi sehat dan pintar itu adalah modal awal untuk menuju generasi yang lebih hebat. Dan tujuan panjangnya PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Apakah PKH selama ini sudah berhasil? Disadari atau tidak, PKH ternyata sudah terbukti menjadi program yang efektif menyumbang penurunan angka kemiskinan. Sudah banyak penelitian yang menjelaskan tentang ini, meneliti tentang efektivitas program PKH ini. Bahkan 15 negara belajar PKH di Indonesia karena keefektifannya. Contoh Malaysia juga belajar di Indonesia.
Nigeria, Filipina, Vietnam, Pakistan, Laos, Korea, dan masih banyak 15 negara lain. Itu semuanya belajar tentang PKH di negara kita, negara Indonesia. Bahkan BPS mencatat Maret 2019 angka kemiskinan turun 9,41%. Dari September 2018 tercatat 9,82%. Terus kemarin juga ada yang tanya, ada yang komentar gini, Mas, mbok ya bantuan nih jangan berupa uang toh, mbok kalau bisa itu berupa pelatihan, permodalan seperti itu, jangan uang. Kalau uang itu rawan ditilap, seperti itu katanya. Jadi gini, pemerintah itu saya kira sudah sangat kompleks memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Ragam bantuan banyak sekali, ada yang memang seperti yang disampaikan tadi, ada bantuan berupa pelatihan, permodalan, ada bantuan berupa pemberian bantuan berupa sembako, ada yang berupa uang, ada juga bantuan berupa subsidi gas dan subsidi listrik, dan masih banyak ragam bantuan. Bahkan Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 80-an bansos, ragam bansos yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Oke, sebentar lagi kita sudah hampir sampai di tempat lokasi pertama, yaitu tempat penyaluran kartu KKS, tepatnya di Kecamatan Bangurjo. Dan yang perlu dipahami bagi kita semua, jadi tidak benar kalau kartu-kartu PKH itu yang membagikan adalah pendamping. Jadi yang membagikan kartu-kartu itu adalah langsung dari bank atau dari petugas Himbara, Himpunan Bank Negara. Fungsi pendamping di sini adalah memfasilitasi KPM atau para penerima bantuan untuk hadir di titik yang ditentukan. Selanjutnya membawa persyaratan yang diperlukan seperti KTP, KK, ataupun yang lainnya, identitas yang lainnya, dalam rangka untuk mengambil bantuan atau mengambil kartu tersebut. Karena apa? Karena pihak bank ketika identitasnya tidak sesuai dengan kartu atau BNPA yang ada, Buy Name By Address yang ada, maka kartu tidak akan diserahkan oleh bank. Jadi sekali lagi, yang membagikan kartu itu bukan para pendamping atau para SDM atau pendamping PKH ya, tapi pihak bank. Deal? Oke, untuk sementara saya kira itu dulu ya info yang kita share. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau lanjut mengecek monitoring pelaksanaan penyalurannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Purworejo, Rangga Jakarta Putra. Temurjo, Dewi Fatmawati. Pengumuman Sabtu di agennya masing-masing. Kalau nggak tahu tanya Pak Mo. Temurjo, Dewi Fatmawati. Temurjo, Dewi Fatmawati. Sanurjo, Pak Katiran. Sumalem, Surya Margareta. Temurjo, Fitri Dwi Ayuningsih. Sambirejo, Sumarto, Siti Oliva, Muhammad Nurwakid, Rizka Elvi Rosita.
Daniel.